gatel dikit nih Oh kayaknya. gitu. Gerah. Kayak ini tuh bagaimana ceritanya ya? Kok rumah Ciganjur tuh begitu rupa keramatnya kali ya? Kok sampai tokoh-tokoh penting Republik itu datang padahal Gus Dur udah nggak ada gitu loh. Pak Jokowi datang, Pak Prabowo datang, Sandi Uno, Kiai Ma'ruf Amin ya kan? Iya. Ya. Ya mungkin Gus Dur dianggap salah satu simbol ya, salah satu simbol kekuatan politik dan moral di Indonesia, sehingga kemudian beliau-beliau itu merasa perlu untuk menyelaraskan seolah terlihat di publik selaras antara apa yang diperjuangkan oleh beliau-beliau itu dengan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur, sehingga kemudian diharapkan mampu menarik dukungan dari ya mungkin dari para kader Gus Dur yang ada di Indonesia. Mungkin itu dugaan saya ya Pak. Om Bayu lebih paham. Yang tahu ya pasti hati kecil mereka lah, ya kan? Tanyalah pada hati kecil mereka. Ya kan? Nah, yang jelas kemudian publik kan dikejutkan. Waktu itu saya ingat sebelum Yeni Wahid saya tinggal ke Amrik waktu itu. Oh iya kan? betul. Itu kan, apa posisinya kan saya tanya ketika ya saya tahu wah Yeni itu digadang-gadang lah. Ayolah masuk ke Pak Prabowo, Sandi juga begitu, ya kan? Tapi kok kenapa tiba-tiba terus mengumumkan akhirnya mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi? Itu gimana ceritanya? Saya sangat berterima kasih sekali mengapresiasi ajakan dari tim Paslon 2, baik Pak Prabowo sendiri, Mas Sandi sendiri. Namun dari awal sudah saya jawab bahwa ketika membuat keputusan itu saya selalu memakai dua kriteria Pak. Apa itu? Om Wai. Jadi kriteria akli dan akli. Jadi yang rasional dan spiritual harus dipakai dua-duanya. Iya betul. Nah pada waktu itu saya masih menunggu istikharah dari 9 orang kiai. Jadi saya jawab, saya belum bisa menjawab dan saya mohon maaf. Selalu saya akan terakhirnya pasti akan spiritual. Oh, sangat spiritual. Karena kan kita berharap bahwa langkah-langkah kita ke depan, langkah saya pribadi loh, ini bukan nggak ada urusannya sama yang lain ya, tapi ini untuk saya pilihan apa yang paling baik kan gitu. Ternyata hasilnya adalah yang ada kaitannya dengan paslon nomor 1. Oh, betul. Ini sebenarnya suaranya Yeni Wahid sendiri, suaranya Bu Sinta Nuria, atau suaranya PKB Gus Dur, atau suara siapa sebenarnya Mbak Yeni? Maksudnya suara keputusan penentuan. itu dulu? Oh ya, kalau ibu saya jelas saya minta restu. Beliau sebelum deklarasi pun saya juga sungkem kepada ibu. Kemudian teks deklarasi juga saya minta tolong adik saya Inaya untuk ikut koreksi, koreksiin gitu kan, dia jago soalnya kayak gitu-gitu itu. Jadi lalu konsepnya juga saya minta tolong kakak saya awalnya. Ini gimana ya menyelaraskan antara nilai bapak kita, artikulasinya seperti apa ini gitu. Jadi semua keluarga kolaborasi tuh, Om Wahid. Oh gitu. Nah, istikharahnya sendiri ya dari 9 kiai, salah satunya adalah murid langsung dari Syekh Wahbah Zuhaili almarhum. Ini seorang ahli fikih ya, sangat terkenal sekali di dunia internasional. Jadi banyak faktornya Mas Wahid, bukan saya sendiri. Nah, kabarnya ketika mengumumkan itu banyak kejutan, dalam arti banyak masih dirahasiakan ya. Semua orang-orang pada nggak tahu semua ya. Jadi mau mengumumkan apa ya? Iya. Bagaimana, apa yang Anda katakan pada semua teman-teman waktu itu? Ya memang waktu itu sih karena untuk menjaga agar beritanya nggak keluar dulu, memang untuk menjaga dan menghormati semua pihak yang terlibat. Nah, jadi saya minta keikhlasan dari para kader Gus Dur yang datang dari seluruh Indonesia pada waktu itu. Memang kita undang, saya katakan percaya nggak pada kami? Kalau percaya insya Allah saya akan deklarasi, monggo kita bersama-sama gitu. Dan ternyata mereka menyerahkan kepada kami apapun hasilnya akan sami'na wa ta'na. Mantap ini. Tapi ini ada tayangan menarik ini. Gimana, Pak? Ya kan, coba ditayangkan dong.